Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman semuanya. Di kesempatan kali ini, saya Rafli Satria Pradana dari Manajemen Unpad akan menjelaskan mengenai Indonesia Emas 2045, negara Nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Tapi sebelum masuk ke Indonesia Emas 2045, saya akan menjelaskan mengenai kilas balik Indonesia Emas di tahun 2045 yang dicantumkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 sampai 2045, yang dimana visi Indonesia Emas 2045 ini adalah menjadi negara Nusantara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan, yang diterjemahkan ke dalam visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 sampai 2045, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Penentuan visi ini berlandaskan pada kekuatan modal yang dimiliki Indonesia, yang meliputi kependudukan, modal SDM kita, modal sosial budaya, kekayaan alam, kekuatan maritim, perkembangan megatrend global, dan juga pencapaian pembangunan periode sebelumnya. Nah, selanjutnya ini ada 3 capaian utama Indonesia Emas 2045, ada berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Aspek berdaulat difokuskan kepada Indonesia sebagai negara kesatuan yang memiliki kemandirian dan kewenangan penuh untuk mengelola sendiri semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di wilayahnya. Maju difokuskan pada Indonesia sebagai negara maju dan mencapai tingkat ekonomi terbesar kelima di dunia yang berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berpondasi pada budaya Nusantara. Dan yang ketiga ada berkelanjutan sebagai negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan seimbang. Selanjutnya, setelah kita mengetahui visi Indonesia Emas 2045 yang difokuskan ke dalam 3 hal tadi, seperti yang kita ketahui bahwasannya kita mendapat banyak sekali tantangan untuk mencapai akan hal itu. Dan di dalam slide ini saya akan memfokuskan ke dalam 3 aspek utama tantangan yang sekiranya dialami oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah rendahnya tingkat produktivitas. Seperti yang telah kita ketahui bahwasannya rata-rata produktivitas yang tercermin di dalam total faktor productivity atau TFP Indonesia selama tahun 2005 sampai 2019 itu tumbuh negatif, yaitu senilai 0,66. Capaian ini tertinggal dibandingkan dengan negara lain ketika masih menuju posisi transisi saat menjadi negara berkembang menuju negara maju. Kondisi produktivitas Indonesia yang rendah disebabkan oleh kualitas SDM yang rendah, produktivitas ekonomi yang rendah, dan juga kapasitas iptek dan inovasi yang rendah. Selanjutnya, yang kedua adalah lemahnya kapasitas iptekin. Kapasitas iptekin ini untuk mencapai Indonesia Emas 2045 sangat penting. Kenapa? Karena dilakukan untuk menciptakan generasi bangsa yang berdaya saing global. Berdasarkan data yang telah saya dapat, penyebab rendahnya kapasitas iptekin Indonesia itu didasarkan pada lemahnya komitmen pemerintah, terutama dari segi anggaran yang mencapai 0,28% dari PDB, yang jauh tertinggal dengan Korea Selatan, Thailand, Malaysia di tahun 2020. Selanjutnya ada tantangan yang ketiga, yaitu deindustrialisasi dini dan rendahnya sektor pertanian. Ini disebabkan karena lambatnya regenerasi dan lemahnya kompetensi petani di berbagai daerah di Indonesia. Yang kedua adalah terbatasnya adopsi teknologi dan akses keuangan. Dan yang ketiga, terbatasnya kemampuan adopsi teknologi dan pemanfaatan hasil riset dan inovasi. Selanjutnya, solusi yang bisa saya tawarkan untuk menanggulangi atau untuk menyelesaikan tantangan yang telah saya sebutkan sebelumnya adalah untuk aspek rendahnya tingkat produktivitas, saya bisa menawarkan solusi dengan meningkatkan pendidikan berbasis keterampilan, mendorong riset dan pengembangan atau R&D melalui kolaborasi antara kampus, pemerintah, dan swasta. Selain itu juga bisa dilakukan dengan diversifikasi aspek ekonomi, terutama di bagian industri kreatif dan digital. Selanjutnya, untuk solusi yang lemahnya kapasitas iptek ini, saya bisa menawarkan solusi meningkatkan alokasi anggaran untuk R&D
hingga mendekati standar untuk negara maju, minimal 1-2% dari PDB dalam 10 tahun ke depan. Selain itu, bisa dilakukan dengan menjadikan tech parks atau pusat inovasi di berbagai wilayah untuk mendukung kolaborasi antara akademisi, industri, dan pemerintah. Sedangkan yang ketiga, deindustrialisasi dini dan rendahnya sektor pertanian. Solusi yang bisa saya tawarkan adalah menyediakan program pelatihan modern bagi generasi muda untuk menjadikan pertanian lebih menarik dan menguntungkan. Selain itu, bisa dilakukan juga dengan mempush penggunaan teknologi modern seperti drones, IoT, dan AI untuk meningkatkan efisiensi dan hasil panen. Dan yang terakhir, kita bisa mengadopsi teknologi untuk meningkatkan produktivitas di bidang pertanian ini. Selanjutnya, setelah saya mengulik lebih dalam mengenai tantangan dan solusi yang sekiranya bisa ditawarkan, saya mencantumkan di dalam slide ini mengenai prioritas kebijakan yang sekiranya bisa didahulukan oleh pemerintah. Itu saya membuat ke dalam 3 outline utama. Ada transformasi pendidikan dengan cara meningkatkan akses pendidikan, menerapkan kurikulum pendidikan berbasis future oriented, dan juga memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan, misalkan anak-anak, keluarga kurang mampu dan berkebutuhan khusus, dan juga perempuan. Selanjutnya, outline yang kedua itu ada ekonomi kreatif dan pariwisata. Hal yang bisa saya lakukan adalah mengembangkan smart tourism, menyediakan keterampilan berbasis pelatihan bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM. Dan yang ketiga, memberikan akses pembiayaan yang mudah bagi UMKM di ekonomi kreatif, seperti melalui kredit mikro maupun hibah. Dan yang ketiga, dan yang ketiga ada aspek pertanian dan perkebunan. Ini adalah tulang punggung perekonomian Indonesia yang punya potensi besar untuk mendukung kedaulatan pangan, meningkatkan ekspor, dan mengurangi kemiskinan di pedesaan. Langkah yang bisa dilakukan antara lain, pemerintah bisa mengadopsi teknologi dan mesin yang modern, peningkatan akses dan hilirisasi, dan yang ketiga, memberikan kredit mikro berbunga rendah untuk petani, nelayan, dan pelaku usaha di bidang perkebunan. Selanjutnya, setelah pemerintah melakukan kebijakan yang telah saya tawarkan, membutuhkan kolaborasi antara sesama unit masyarakat seperti generasi muda, pemerintah, dan sektor swasta untuk mendukung Indonesia Emas di tahun 2045. Nah, untuk bagian generasi muda, kita sebagai generasi muda ini bisa berperan di dalam menggerakkan inovasi dengan menciptakan solusi berbasis teknologi untuk tantangan nasional seperti dalam bidang pendidikan, lingkungan, dan kesehatan. Yang dua, pemerintah juga ikut serta di dalam mencapai Indonesia Emas ini dengan cara menyediakan regulasi yang mendukung insentif fiskal serta fasilitas fisik dan digital untuk mendukung keberhasilan kolaborasi ini. Dan yang ketiga ada aspek swasta yang tak kalah penting. Swasta ini bisa menjadi mitra strategis melalui investasi pada riset dan pengembangan, program pelatihan keterampilan, dan membangun kemitraan dengan startup atau UMKM lokal yang didirikan oleh generasi muda. Selanjutnya, ini ada pandangan personal dari diri saya pribadi mengenai Indonesia Emas tahun 2045. Sebagai seorang pemuda bangsa, saya yakin visi Indonesia Emas 2045 ini akan mungkin terwujud. Visi Indonesia Emas adalah tujuan yang realistis, namun penuh tantangan untuk mencapai hal itu. Dengan sumber daya alam yang melimpah dan bonus demografi yang dialami oleh Indonesia pastinya punya potensi untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia di tahun itu. Namun, pencapaian ini pastinya butuh sinergitas dari berbagai pihak, konsistensi kebijakan, dan komitmen jangka panjang. Visi ini akan tercapai jika setiap lapisan masyarakat bekerja sama, menjadikan tantangan sebagai peluang, dan berani mengambil langkah strategis untuk masa depan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai Indonesia Emas tahun 2045. Jika ada pertanyaan bisa kalian tulis di kolom komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.